ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Amalan Sunnah Setahun Menurut Al-Quran dan As-Sunnah karya Fadilatul Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, halaman 28. Dari kitab tersebut kita akan membahas masalah membersihkan amal dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan tentu pihak yang sedang berbicara ini bukanlah pihak yang bebas dari dosa dan maksiat, sehingga apa yang kami bacakan, ucapkan, jelaskan itu juga adalah nasihat buat diri kami dan juga jemaah sekalian. Masalah membersihkan amal dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah ilmu dan hidayah taufik serta kemudahan dari Allah untuk senantiasa beristighfar, berzikir, bertaubat dan kembali kepada Allah taala sekalipun kalbu kita, tangan kita berlumuran akan dosa. Tetapi kata Nabi SAW, kullu bani adama khata'un. Setiap putra Adam itu mesti sering berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Yang sering bertaubat. Taib. Dikatakan oleh Al-Ustadz Hafizullah, amal-amal salih bisa menjadi besar pahalanya apabila dalam pelaksanaannya menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat serta diiringi dengan taubat dan istighfar dalam rangka membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang dapat mengurangi pahalanya ketika bercampur dengannya. Jadi ketika beramal soleh, usahakan menjadi seorang yang perfeksionis agar diterima amalnya dengan sempurna. Dan di antara bentuk kesempurnaan amal adalah tidak ternodainya amal tersebut dengan dosa atau maksiat. Kadang-kadang kita beramal, tapi dalam amal tersebut terdapat titik-titik maksiat. Baik berupa syirik kecil seperti riya, sum'ah, atau takjub dengan
diri sendiri dan amalannya, atau merasa diri suci tanpa pernah salah ketika sedang beramal, atau merendahkan pihak lain dan tidak mendoakan hidayah pada lainnya, dan seterusnya dari hal-hal yang merupakan dosa ketika beramal. Ada sampel yang sangat relevan terhadap bab ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 262 sampai 264. Dan ayat-ayat ini, ikhwas sekalian, tentu berkisaran pula akan hidup kita dan juga mungkin amalan sebagian kita, ya. Di surat Al-Baqarah 262 sampai 264, kata Rabb kita Azza wa Jal, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Menginfakkan hartanya di jalan Allah berarti melalui jalur yang sesuai syariat Allah dan juga ikhlas. Jadi infak hartanya di jalan Allah. Thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Kemudian tidak mengiringi perbuatan infaknya tersebut dengan dua karakter buruk yang menghancurkan amalan infaknya. Yang pertama man, yang kedua adha. Yang pertama man, yang kedua adha. Man yaitu mengungkit, ya, mengungkit kebaikan infaknya kepada orang. Mengungkit kebaikan infak. Ya, mengungkit kebaikan infak. Adha dan menyakiti. Menyakiti perasaan objek yang diinfaki. Ya, tanpa man, tanpa adha. Jadi kalau kita infak, khalas lillahi ta'ala, tinggalkan setelah itu. Kalau bisa lupakan. Ketika dipuji pun tidak terbang dia. Ya. Nah, yang menghancurkan amalan infak tersebut ada dua hal. Yaitu sifat atau karakter man, mengungkit pemberian, dan adha, nyakitin. Kalau bahasa Jawa biasanya nulung tapi mentung. Nolongin orang ya, tapi nyakitin. Maka sikap nyakitin inilah biasanya dengan kalimat itu bisa menghanguskan pahala infaknya sebesar apapun. Mungkin bisa kita kasih contoh jemaah. Ketika suatu keluarga, ya, atau seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan, maksudnya ingin menikah, ingin menujunya, yaitu ingin menikahinya. Maka sebelum terjadi ta'aruf, sebelum terjadi apa-apa, suka memberi kepada perempuan tersebut atau kepada keluarganya perempuan. Memberi hadiah, kebaikan, dan seterusnya. Dan itu berulang-ulang, kalau bahasanya sebagai tindakan PDKT, dengan cara seperti itu. Baik. Kemudian ta'aruf. Saat ta'aruf pun, ta'aruf memberi hadiah. Masya Allah. Namun, qaddarallah, pihak perempuan tersebut, qaddarallah tidak menginginkan lelaki ini. Mungkin pertimbangan apa? Ya, mungkin wajahnya kurang disukai atau
keluarganya kurang cocok atau ada kriteria yang tidak masuk di pria baik ini misalnya. Maka kemudian pria itu berkata kepada wanita ini atau kepada keluarganya, saya sudah memberikan banyak hal ke kalian atau ke kamu, maka kenapa saya nggak diterima? Nah, apakah hal ini merupakan bentuk man atau tidak? Jawabannya nanti. Monggo difikirkan masing-masing ya. PR. Akan saya sebutkan kaidah. Kapan sikap menyebut pemberian itu tidak menghanguskan amalan? Ini yang perlu difahami. Kapan sikap mengungkit atau menyebut pemberian tidak menghanguskan amalan? Kapan? Jawabannya satu. Ya. Ketika dikhawatirkan dengan tanpa menyebutnya ada hak yang tidak terpenuhi atau terjadi kezaliman. Saya ulangi. Pertanyaannya apa ikhwan tadi? Pertanyaannya, kapan perbuatan mengungkit atau menyebut pemberian atau kebaikan tidak menghanguskan amalan? Kapan? Jawabannya adalah ketika apa? Ketika jika tanpa menyebut atau mengungkitnya hak tidak terpenuhi atau kezaliman berketerusan. Oke, bisa paham? Tentu dengan contoh bisa jauh lebih paham insyaallah. Pernah dengar nggak bapaknya jenengan bilang, kamu udah saya sekolahin, begajulan aja sekarang. Gimana? Hangus nggak itu pahala bapak itu? Enggak. Kenapa? Karena bapak ini ya menyebut-nyebut kebaikan masa lampau terhadap anak agar hak bapak ini terpenuhi. Apa hak bapak ini? Ya bakti kepada bapak gitu loh, paham maksudnya. Maka nggak masalah seorang bapak atau seorang ibu menyebut kebaikannya untuk anaknya ketika apa? Kalau nggak disebut, ini anak nggak ngerti. Ya, kamu udah ibu lahirkan pas gede kayak gini kamu. Gimana? Anak itu jangan bilang, wah ibu gimana nih? Mengungkit-ungkit kebaikan bisa hancur pahalanya. Enggak hancur. Kenapa? Karena maksud dari dan tujuan dari ibu ini atau bapak ini menyebut kebaikan lampaunya adalah untuk menegakkan hak yang telah yang terkikis. Atau supaya tidak terjadi kezaliman berikutnya. Maka boleh. Ya. Gitu. Ya seperti itu ya kawan. Jadi contohnya banyak tapi kalau disebut semuanya habis buat itu. Ini kaidah, jadi perlu tahu. Jadi ketika apa? Ketika sikap mengungkit atau menyebut pemberian lampau itu bisa menegakkan hak yang tadinya tidak tertunaikan atau menyetop kezaliman, maka itu enggak masalah. Seorang suami sejak awal nikah menafkahi istrinya. Qadarullah di tahun kesekian istri ini melakukan nusyuz, membangkang pada suami. Suami bilang, istriku, bertahun-tahun saya menafkahi kamu, kenapa kok kamu malah membangkang? Berbaktilah pada suami kita. Boleh nggak ngomong itu? Boleh. Dan itu bukan termasuk ini, bukan. Bukan termasuk man yang terlarang. Melainkan mengungkit seperti ini tujuannya apa? Supaya hak suami tertegakkan dan kezaliman tertutup gitu. Ya, ini ya harus dipahami ya, kawan. Ya harus dipahami. Jadi nanti bapak-bapak tidak masalah bilang ke anak yang sudah besar, kamu saya rawat dari kecil, pas gede kamu membangkang sama orang tua. Itu misalnya ya. Itu tidak masalah insyaallah. Tapi kalau anaknya soleh, baik,
ya udah nggak usah disebut. Kamu dari kecil saya biayai, saya nafkahi, saya didik, pas gede soleh kamu, gimana sih? Ya nggak mungkin ini. Ya, saya pikir bapak yang normal dan sudah divaksin, insya Allah nggak seperti itu. Taib. Wala adha, dan jangan nyakitin. Taib. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka, orang yang seperti ini, infakkan hartanya di jalan Allah, kemudian menahan diri dari mengungkit dan menyakiti, itu ada 3 kebaikan buat dia di ayat ini. 1, ajruhum inda rabbihim. Ganjaran buat mereka ada pada Allah. Ganjaran buat mereka ada pada Allah. Kalimat lahum ajruhum inda rabbihim, ya ikhwas sekalian, kalau kita dalami dan selami, itu sangat dalam loh. Karena betapa adanya perbuatan baik yang kita lakukan mungkin kurang dihargai oleh manusia, bahkan oleh anak sendiri, atau mungkin pasangan kita sendiri kurang menghargai kebaikan kita. Tetapi ketika antum mendengar lahum ajruhum inda rabbihim, ganjarannya ada pada Allah, itu coba imani deh. Ganjaran mungkin tidak terbit di lisan manusia dengan terima kasihnya. Ganjaran mungkin tidak lahir dari tangan yang memberikan feedback pada kita. Tapi yakin deh, kalau kita ikhlas dan benar cara infaknya, ada ganjarannya pada Allah. Dan ganjaran dari Allah itu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Sebesar apapun ganjaran di dunia, ketahuilah di akhirat jauh lebih besar. Itu yang pertama. Jadi kalau kita infak, kemudian menahan diri dari ngungkit dan nyakitin, ada ganjaran dari Allah. Iya. Kadang-kadang kita memberi seseorang, orang itu wala kalam wala salam. Kita kasih, padahal dia lagi butuh, kita kasih. Enggak ada terima kasih. Enggak ada jazakallah khairah. Senyum pun tidak. Dia berpaling begitu saja membawa barang yang kita kasih. Kadang-kadang ada rasa di hati kita kemudian. Ingat, lahum ajrum inda rabbihim. Iya. Dan juga di surat Al-Insan kata Allah Ta'ala, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kalian makan untuk mencari wajah Allah. Ikhlas. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian 2 hal. Enggak, kami enggak ingin ini. Jaza, imbalan kami enggak pengen. Syukur, ucapan terima kasih juga bukan tujuan kami. Tujuan kami hanya Allah. Dan ini berat jemaah sekalian untuk kita. Ngasih orang tanpa ada tujuan supaya orang berterima kasih, supaya orang memberikan feedback. Enggak ada tujuan itu. Hanya untuk Allah. Itu berat. Dan menjaga keikhlasannya. Kadang-kadang kan kita ngasih ke orang sesuatu. Ya. Dia berpaling gitu aja. Kadang-kadang dalam gondok kita. Panjul udah dikasih masih kayak gitu juga loh. Keluar kalimat. Coba ditahan. Ditahan. Biarlah Allah yang mencatat. Lahum yang pertama dapat ganjaran dari Allah. Kemudian wala khaufun alaihim. Tidak ada kekhawatiran atas orang-orang seperti ini. Apa maksudnya? Yaitu kekhawatiran ketika mati nanti. Ketika wafat nanti, tidak khawatir akan future-nya, masa depannya. Tidak khawatir karena amalan soleh ini. Karena janji Allah terbuka buat dia dan tampak buat dia kenikmatan-kenikmatan di masa depan setelah kematian. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak bersedih. Tidak bersedih akan apa? Tidak bersedih akan apa yang telah luput dari dunia ketika dia mati. Tidak bersedih akan apa yang luput dari dunia ketika dia mati. Jadi dia dapat ganjaran dari Allah. Kemudian ketika dia mati nanti, dia tidak khawatir akan masa depannya karena Allah tampakkan kebaikan buat masa depan dia di setelah kematian. Dan yang ketiga, di kematiannya itu dia tidak sedih akan apa yang telah luput dari dunia karena apa yang tampak di hadapannya itu jauh lebih indah daripada apa yang telah luput dari dunia dia. Itu bagi orang yang berinfak fi sabilillah tanpa apa?
tanpa ngungkit, tanpa nyakitin. Walau hatta dia hanya, bukan hanya, sebenarnya bagus, besar. Dia menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid sekalipun di kotak amal, baik di Jumatan atau kotak amal yang di masjid, hatta 10.000. Bagus-bagus 50.000 dan seterusnya. Melakukan sumbangsih, ya. Baik, kemudian qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik pas lagi ngasih, ya. Wa maghfirah, dan juga pemberian maaf. Dua hal ini bisa dilakukan oleh orang yang tulus dan lapang dadanya, yaitu bicaranya baik pas ngasih, dan juga memaklumi atau memaafkan objek yang dikasih. Kadang-kadang objek yang dikasih ini memang kurang adab, ya. Dikasih tidak ada terima kasih, tidak ada respon, nggak mereply apa-apa. Tapi yang memberi tetap mengatakan hal yang baik. Ini Bu, buat Ibu, mudah-mudahan manfaat Bu ya. Dicuekin tapi diambil barangnya, dimaklumi, udah nggak apa-apa lah, dah tahan. Itu lebih baik daripada sedekah diiringi tindakan yang menyakiti. Dan ketahuilah, wallahu ghaniyyun halim. Allah maha kaya lagi maha penyantun. Kenapa disambungkan dengan kalimat Allah maha kaya? Kenapa? Karena kan ketika kita mengharapkan terima kasih dari orang yang kita beri, itu berarti kita membutuhkan sesuatu dari dia. Baik. Ketika kita mengharapkan sesuatu dari orang, berarti kita membutuhkan sesuatu itu dari dia. Ya. Dan ketahuilah manusia itu semuanya fuqara, semua manusia itu fakir di hadapan Allah. Maka di sini maksudnya adalah ketika terbit di kalbu kita merasa butuh terima kasih manusia, coba alihkan ke wallahu ghani. Allah itu maha kaya. Maka jadilah orang yang teralihkan dari butuh ke terima kasih manusia dengan menuju lebih butuh kepada Allah. Butuh kepada pemberian Allah. Coba seperti itu. Kita masing-masing yuk belajar seperti itu. Ghaniyun halim, halim. Maha penyantun. Halim, maha penyantun. Apa maksud dari halim? Misal, kalau ada seseorang punya karakter hilm, hilm itu adalah karakter yang tenang, sabar, dan tidak mudah merespon dengan negatif. Itu hilm. Ya, ada seorang sahabat yang Rasulullah SAW mencintai sahabat tersebut dan sifatnya yang dua, al-hilm wal anat namanya. Al-hilm wal anat. Ya. Jadi bersikap tenang dan tidak responsif. Baru datang berita dikit, langsung kaget. Datang ini kaget. Semua dikomentari. Ini nggak ada hilmnya ini. Maka Allah Ta'ala memiliki sifat yang mulia, halim. Yaitu ketika kita melakukan dosa, tidak serta-merta langsung Allah beri hukuman, ya enggak? Coba, kalau setiap dosa kita langsung Allah beri hukuman, enggak tahan kita hidup. Saking banyaknya dosa yang langsung direspon oleh Allah hukuman. Tapi Allah Ta'ala seringkali apa? Memberikan imhal. Udah, jangan dihukum dulu. Nanti akan taubat. Jangan dihukum dulu. Begitu. Maka di sini lihat, Allah Ta'ala tersifati kaya dan penyantun. Berangkat dari itu sebaiknya seorang yang infak, melakukan amal soleh. Kalau ternyata amalannya ini kurang dihargai manusia, maka hendaklah dia mengajukan kalbunya kepada Allah yang maha kaya. Karena Allah lah yang memberi ganjaran. Dan juga dia mengingat bahwasanya Allah maha pemaaf. Maka dia pun berusaha untuk memaafkan orang-orang. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jal, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha
wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian gugurkan sedekah kalian dengan sikap mengungkit dan juga menyakiti. Maka kemudian Allah samakan orang yang seperti ini dengan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jangan seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Karena riya, pamer kepada manusia. Ria'an nas, pamer. Dia infak Masya Allah, berjasa besar, tapi karena ingin dilihat manusia, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini disamakan, diserupakan kayak orang yang kalau infak dia pamer dan dia nggak beriman pada Allah dan hari akhir. Dia lebih beriman kepada apa? Lebih beriman kepada pujian manusia dan feedback dari manusia. Lebih suka itu dibandingkan ganjaran dari Allah dan kebaikan hari akhir. Maka orang yang membatilkan atau menggugurkan pahala sedekahnya dengan sikap mengungkit dan menyakiti, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Orang seperti ini perumpamaannya kayak apa? Seperti batu yang licin. Ini batu, ada batu yang memang licin banget gitu batunya tuh. Ya. Licin kering, ya, licin tapi kering. Di atas batu yang licin tersebut ada debu. Nah, kemudian batu itu tiba-tibanya ditimpa hujan lebat. Kira-kira debu yang ada di atas batu licin itu kemana? Pasti akan tergusur dengan air. Licin lagi tuh batu. Hilang debu-debu yang ada nih. Jadi ibaratnya sedekah orang yang seperti ini, ibarat debu yang ada di atas batu licin di musim kering. Tetibanya kemudian ada hujan menerpa, dalam waktu sedetik, 2 detik, khalas. Hilanglah debu-debu itu, entah kemana. Maka sedekah tersebut pahalanya selemah itu. Tinggallah batu licin itu lagi. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak memperoleh sesuatu pun dari apa yang mereka kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum kafirin, yaitu orang-orang yang kafir. Baik, di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah, yaitu pertama, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa pahala besar dapat diraih oleh orang yang sedekahnya tidak dicampuri dengan sikap mengungkit-ungkitnya dan menyakiti hati penerimanya. Ya, pahala besar untuk orang yang menahan diri dari sikap mengungkit dan menyakiti saat sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan perkataan yang ma'ruf adalah ucapan yang baik, doa seorang muslim, dan memaafkan orang berbuat zalim. Jadi itu qaul ma'ruf, perkataan yang ma'ruf ketika sedekah, ucapan yang baik. Ini Bu, buat kebutuhan Ibu silahkan. Ucapan qaul ma'ruf. Lebih bagus lagi ditingkahi dengan senyum yang baik misalnya. Ini Bu, buat Ibu. Kemudian doa. Udah nginfakin, doain pula. Udah memberi, mendoakan pula. Mudah-mudahan berkah Bu ya, mudah-mudahan Allah bantu terus gitu. Dan memaafkan orang yang berbuat zalim. Ya, di antara perbuatan zalim dikasih tapi enggak terima kasih. Enggak bersyukur, itu zalim sebenarnya. Tapi dimaafkan oleh orang yang bersedekah ini. Ini bagus. Ini. Kemudian kesemuanya ini lebih baik daripada sedekah, namun diiringi dengan sikap mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerimanya. Mendingan gak usah sedekah. Mendingan tata dulu hatinya. Kalau misalnya ada pengamen misalnya, ya, gak boleh itu disedekahin. Gak boleh dinafkahi dengan sebab ngamennya gak boleh. Tapi kalau mau sedekah mutlak, karena mau ngasih aja boleh, cuman bukan karena ngamen, karena nggak boleh ngamen, itu nggak boleh.
Dari segi syariat dan dari segi peraturan daerah nggak boleh. Iya, dan juga mayoritas orang yang ngamen sekarang nggak ada yang bagus suaranya. Nggak ada yang benar juga ngamennya. Ada orang ngamen cuma nembak-nembak gini doang. Ini kan semua makhluk hidup juga bisa ini kayak gini. Tapi dengan itu dia dapat uang. Iya. Dan seterusnya, itu usaha yang tidak halal. Usaha yang tidak halal. Tidak usah dikasih yang seperti itu, ya. Kecuali kalau dipaksa dan terancam hartanya, misalnya dia sambil ngamen, sambil nodong. Nah, ini beda ini. Ya. Taib ketiga, faedahnya ayat ini menunjukkan bahwa amal saleh yang bersih dari perbuatan dosa lebih utama dari amal saleh yang diiringi perbuatan dosa. Ya. Dan tidak semua amal soleh yang diiringi perbuatan dosa itu gugur, nggak mesti. Nggak mesti gugur amalannya, nggak semuanya. Contohnya apa, ikhwan? Contohnya salat, tapi pakai baju yang ada gambar aurat perempuan misalnya. Ya ini dosa. Ya. Ini dosa. Tapi dia sedang beramal soleh. Iya. Salat. Batal nggak salatnya? Enggak batal. Anda teringat dengan waktu di pesantren dulu, kita para santri biasa salat berjamaah gitu, zuhur, asar di masjid. Ada salah satu keluarga seorang santri. Jadi santri ini punya keluarga yang sedang mengunjunginya di pesantren. Bukan hanya bapak ibunya, tapi kakak-kakaknya, abang-abangnya juga ada. Dan di antara kakaknya, ada yang sengaja ke pesantren dengan pakaian preman, kemudian pakai kaos, dan tergambar di belakang kaos tersebut perempuan semi telanjang. Dan ajaibnya, ini mas-mas ini, ya semoga Allah beri hidayah. Ya, ini udah belasan tahun lalu. Mas-mas ini pas sholat zuhur ke masjid juga sama para santri. Maka sholatlah berjamaah. Gimana coba? Di pesantren, antum berani gak kayak gitu? Belakang ini pesantren ada ratusan santri. Dan dia sendirian pakai kaos. Semua santri pakai baju koko atau baju kemeja. Dia sendirian pakai kaos. Dan ada gambar perempuan seksi di salat di masjid. Berjamaah. Ini santri-santri yang tiap hari ngeliat laki-laki loh. Baru ngeliat gambar kayak gitu aja kira-kira jadi pusat perhatian. Ya, pusat perhatian. Kalau memang salat mas-mas itu masih ikhlas, salatnya sah. Tapi dosa dia, bahkan dosa besar. Dikhawatirkan dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Tapi sholatnya sah. Sholatnya sah kalau dia ikhlas. Ya. Dan seterusnya dari contoh-contoh. Jadi amal soleh yang bersih dari perbuatan dosa, itu tentu lebih utama daripada amal soleh yang diiringi perbuatan dosa. Yang keempat, dianjurkan berbuat baik dengan memaafkan orang yang berbuat jelek kepada kita. Baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dianjurkan berbuat baik dengan memaafkan orang yang berbuat jelek kepada kita. Ya, baik perbuatan baik perkataan maupun perbuatan. Di antara contoh yang mungkin jarang dijadikan contoh, ya. Ketika ada kasus santet, sihir, disantet oleh seseorang melalui dukun misalnya. Dan makin lama makin Allah tampakkan siapa pelakunya. Baik melalui mimpi atau ketika diruqyah, tampak sangat pelakunya. Dan indikasi bahwa dia pelakunya itu sangat kuat.
Maka apa yang bisa kita lakukan kalau gitu? Kita mau datangin rumahnya, nggak mungkin. Namanya sihir kan nggak, gimana cara orang percaya, nggak ada bukti bahwasanya itu sihirnya dari dia. Tapi kalau memang persangkaan kuatnya dialah yang menjadi penyebab sihir ini, mungkin karena persaingan bisnis atau hal lainnya, beberapa orang nanya ke ana, itu gimana ya Ustaz ya? Mau datangin rumahnya kan nggak mungkin. Kan dia bilang, antum maafkan dia. Antum mintakan ampun buat dia supaya taubat. Jangan dendam sama dia. Padahal zolim banget gitu. Kenapa? Karena dengan memaafkan, tali-tali syaitan itu putus. Ya. Itu yang mungkin kalau ada terjadi di keluarga kita misal, dan semoga tidak insyaallah. Tapi kalau terjadi ya, dan ada persangkaan kuat fulan ini ulah fulan nih. Entah dari mimpi atau perasaan yang sangat kuat atau ada indikasi lainnya. Maafin. Karena kau nggak dimaafin ikhwan, kemudian kita memburu dia, pertama belum tentu dia pelakunya. Itu satu. Kedua, kalaupun dia pelakunya, antum terus memburunya dan dendam pada dia, setan yang menang. Karena itu yang diincar oleh setan, supaya terjadi tahrish, adu domba. Iya, maafin aja. Tapi Zat, ini sampai kayak gini, sampai kurus korbannya, sampai maafin aja kelas. Beneran. Kalau nggak dimaafin itu setan yang menang nanti, tambah parah. Udah nggak usah ditapi-tapiin. Lahum ajruhum inda rabbihim. Cari ganjaran pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga harus istighfar banyak, mungkin ini karena dosa. Karena kurang zikir. Ya. Sebagian dari kita misal punya anak kena ain, pandangan mata, mungkin karena takjub kena ain, sakit langsung. Mungkin anak kita, ya masih kecil, masih balita, lagi lucu-lucunya gitu. Malam-malam nggak bisa tidur dan nangisnya luar biasa dan tidak pernah seperti ini misalnya. Wah, ini gara-gara apa? Nah, gara-gara tadi nih pakai stroller atau pakai apa, dibawa keluar dan ketemu dengan beberapa tetangga yang kagum padanya. Ya, dicubit-cubitin gitu. Ya. Dan karena pandangan mata yang kagum itu, qadarullah anak kita kemudian kena ain dan sakit, demam atau nangis-nangisan malamnya tanpa sebab dengan tangisan yang luar biasa. Maka apakah kemudian kita akan membenci orang tersebut? Enggak, orang itu kagum, dia enggak bermaksud untuk mencelakakan. Enggak. Maafkan, bacakan doa, maafkan, khalas. Enggak ada urus, biarin aja, maafin aja. Orang enggak sengaja apalagi. Seperti itu. Ya. Taib. Tapi penganjuran berbuat baik dengan memaafkan orang yang berbuat jelek kepada kita, ini anjuran, bukan kewajiban. Artinya apa? Tinjau lagi. Kalau dengan memaafkannya dia akan terus-menerus berbuat zalim, maka tidak memaafkan lebih baik. Bisa dipahami? Kalau dengan memaafkan dia itu tidak akan mengubah dirinya dan akan terus berbuat zalim, maka jangan dimaafkan. Di antara contohnya orang yang hobinya ngutang. Hobinya hutang. Jadi ada nama TTL, alamat, hobi ngutang. Minimal ngutang di warteg atau warkop. Itu selalu dimaafkan oleh pedagang warkop atau warteg. Awal bulan ditagihan, waduh maaf. Enggak ada kata maaf. Tiap bulan kayak gini. Masih minta maaf,
laporin Pak RT. Ya, misalnya ya. Iya. Kenapa? Kalau misalnya dengan dimaafkan terus-menerus ada hak yang tidak tertegakkan atau kezaliman berlanjut, maka yang afdol adalah tidak dimaafkan biar dia dapat pelajaran. Begitu ikhwan. Apalagi urusan harta. Iya, sebagian dari kita ini ada yang menjadikan hutang sebagai hobinya atau korupsi dan seterusnya. Hah? Ini apa ini, ikhwan? Azan dah. Baik, kita lanjut ba'da Isya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan beberapa faedah yang bisa didapat dari ayat-ayat ini ya. Yang kelima, secara umum ayat-ayat tersebut menunjukkan pengaruh dosa terhadap kualitas amal, yaitu dengan berkurangnya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu berpengaruh terhadap kualitas amal di sisi Allah. Sehingga seorang muslim selayaknya bermuhasabah, introspeksi dan melihat barangkali di amalnya masih ada noda-noda yang menjadikan ganjaran itu berkurang atau bahkan membatalkan pahalanya. Kemudian keenam, Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti penerima sedekah, karena perbuatan tersebut akan membatalkan ganjaran sedekah. Ya, tapi tadi dikecualikan masalah mengungkit atau menyebut kebaikan ketika dimaksudkan dengannya adalah agar ada hak yang tertunaikan atau menyetop kezaliman, maka itu tidak masalah insyaallah. Ketujuh, riya atau pamer, atau orang yang senang sedekahnya dilihat orang, maka riya ini akan menghapuskan pahala sedekah. Maksudnya sedang sedekahnya dilihat orang ini karena memang dia mencari pujian. Beda ya, orang yang senang sedekahnya dilihat orang dengan orang yang sedekahnya dilihat orang kemudian senang. Orang yang senang sedekahnya dilihat orang dengan orang yang senang ketika dirinya bisa bersedekah. Ya, itu beda. Orang yang ketika sedekahnya dilihat orang senang, itu berarti ada sesuatu di kalbunya itu. Tapi orang yang memang ketika dia bersedekah, dia senang, itu tidak masalah. Itu seorang mukmin insyaallah. Ketika dia bersedekah, dia senang. Ada beberapa tipikal manusia yang tidak bisa bahagia kecuali berbagi. Dan itu tidak masalah, bahkan itu bagus, menunjukkan kalbunya itu baik kepada orang lain. Tidak bisa bahagia kecuali berbagi, Masya Allah. Dan ada orang yang memang tercandukan akan kebahagiaan melihat orang senang ketika dibantu olehnya. Itu dia tercandukan kalbunya melihat orang yang gembira ketika dapat bantuan olehnya. Itu tidak masalah. Ya. Misalnya kita terbiasa menjadi panitia bantuan sosial. Ya, kadang kita mengetuk pintu orang fakir miskin, kita beri dana atau pembayaran zakat atau infak dari fulan, dan mereka sumringah, senang, bersyukur sampai doa tidak henti-henti.
kita senang banget mendengarnya, itu nggak masalah. Bahkan itu termasuk bagian dari keimanan dan persaudaraan. Nggak masalah insya Allah. Ya, ada tipikal beberapa di antara kita yang tidak bisa bahagia kecuali berbagi. Dan tidak bisa hari itu dijalani kecuali harus sedekah. Ada orang seperti itu. Ya, kalau bisa jadi seperti itu, jadilah seperti itu jemaah. Minimal anak istri, minimal. Itu kewajiban, minimal anak istri adalah setiap hari selalu ada yang bisa kita beri ke anak istri. Harta atau nasihat. Ya. Jadi hari-hari kita itu sifatnya transitif dan membutuhkan objek untuk mendulang pahala. Tidak cuma sebagai ahli ibadah, tapi jadilah orang yang ahli sedekah, bermanfaat buat orang yang punya ilmu, rajin sebarkan ilmu. Yang punya kemampuan atau skill yang bermanfaat, lakukan hal untuk manusia. Yang punya harta berlebih, maka berinfaklah fi sabilillah. Karena kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Dan manfaat buat manusia itu ada beragam sisi. Imma dari segi ilmu, atau dari segi bantuan tenaga bermanfaat, atau dari segi pemberian harta bermanfaat insyaallah. Bahkan kalau nggak punya ilmu, nggak punya hafalan, nggak punya tenaga, nggak punya harta, minimal akhlak mulia. Maka itu adalah sedekah yang insya Allah menjadi contoh buat orang. Kata Nabi SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap hal yang ma'ruf dalam Islam adalah sedekah. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf adalah hal yang dikenal baik dalam Islam. Dan di antara hal yang dikenal baik dalam Islam, bahkan yang terbaik adalah akhlak yang mulia. Maka kata Nabi SAW, di antara yang paling tinggi derajatnya adalah ahasinukum khuluqa. Orang yang paling bagus dari kalian dari segi akhlaknya. Iya. Jadi menampakkan akhlak yang baik, kadang-kadang itu adalah suatu dakwah yang tidak terdapat di podium atau melalui mikrofon. Bahkan kadang-kadang akhlak yang baik, yang santun itu lebih sampai ke hati manusia dibandingkan dengan jabaran kalimat yang indah. Kalimat yang indah itu bisa terlupakan, tapi kesan terhadap akhlak itu bisa selamanya diingat. Dan juga sebaliknya, seindah kalimat saya misalnya, kalimat yang saya berikan di kajian sangat indah, Masya Allah. Dan suatu ketika, entah sengaja atau tidak, ana melakukan akhlak yang buruk di hadapan antum. Maka bisa jadi segala kalimat indah ana itu terhapuskan oleh keburukan akhlak ana. Ya, jadi akhlak yang mulia termasuk ma'ruf, dan itu termasuk sedekah. Ya, begitu termasuk sedekah. Baik, kemudian yang kedelapan, mengungkit-ungkit kebaikan, menyakiti penerima sedekah, dan bersikap ria termasuk dosa besar. Kesembilan, mengungkit-ungkit kebaikan, menyakiti penerima sedekah, dan bersikap ria, semua ini meniadakan kesempurnaan iman. Jadi menafikan kesempurnaan iman, yaitu imannya berkurang dengan perbuatan itu. Man, mengungkit kebaikan. Adza, menyakiti orang yang menerima sedekah. Dan juga ria, mengurangi keimanan. Kesepuluh,
Wajibnya membersihkan amal saleh dari perbuatan dosa dan kesalahan, agar amal saleh tersebut sempurna ganjarannya di sisi Allah Ta'ala. Jadi dalam beribadah memiliki kewajiban, ya, memiliki kewajiban. Kewajiban pertama, wajib ikhlas. Kewajiban kedua, yaitu sesuai dengan tuntunan syariat Allah. Dan kewajiban yang ketiga, menjaga amalan tersebut dari pembatal atau pengurang pahalanya. Harus. Ya, jadi kalau kita mau beramal, tinjau tiga ini. Ikhlas enggak? Sesuai dengan syariat atau tidak? Oke, udah berusaha ikhlas dan sesuai dengan syariat, tinggal yang tiga ini. Kewajiban ketiga itu menjaga agar amal tersebut pahalanya terpelihara, tidak terkurangi, apalagi terbatalkan. Harus seperti itu. Ini berarti perfeksionis. Nah, seseorang yang perfeksionis dalam amalan di tiga hal ini, insya Allah dia akan mendulang kebaikannya dunia akhirat. Seseorang yang ikhlas dalam berinfak di jalan syariat Nabi SAW, dan dia menjaga infaknya agar tidak berkurang pahalanya apalagi hangus, Allah Ta'ala akan menanamkan cinta para makhluk kepada dia di dunia, karena dia tidak mengharapkan dari sedekahnya itu kecuali Allah Ta'ala. Iya. Dan dia tidak keluar dari jalur syariat. Dan dia lebih menjaga amalannya dibandingkan menjaga nama baiknya. Yang penting amalan saya diterima oleh Allah Ta'ala, gitu. Adapun nama baik yang mungkin disudzonkan oleh orang, karena kadang-kadang kita berbuat baik, saking terlalu baiknya kita, orang curiga. Gitu loh, kadang-kadang ya. Iya. Saking besarnya mungkin nominal yang kita berikan pada keluarga ini misalnya, orang curiga, ini kayaknya ada maunya nih. Ya ada maunya, maunya apa? Ridho Allah memang. Tapi orang kan kadang mikirnya apa? Macam-macam gitu, karena hal seperti ini nggak wajar. Orang sebaik ini tuh nggak wajar gitu loh. Misalnya ya, misalnya, nah, ketika antum di hadapan gitu gimana ya kon? Antum ngasih orang dengan nominal yang masya Allah lah, karena antum tahu orang ini butuh sekian juta misalnya. Antum kasih tanpa pamrih, wala kalam, wala salam, wala ta'am, antum pergi. Tetap ada yang ngomongin antum. Begitulah manusia, ikhwan. Sebaik apapun Nabi Muhammad, banyak orang menjelekkannya. Maka sebaik apapun kita, jangan harap semua manusia ridho sama kita. Namun kalau misalnya kondisi kita seperti itu, sudah berbuat baik, minta sama Allah supaya ikhlas, dan ini jalan yang benar, infak yang benar, maka jaga amalan kita. Ketika orang-orang sudah mulai bicara kita, ketahuilah bahwasannya itu ujian. Itu ujian secara beramal. Kalau memang ternyata keterlaluan, boleh kita jelaskan. Tapi yang lebih afdal adalah serahkan kepada Allah Ta'ala. Biar Allah yang beresin semua itu. Siapa yang bertawakal kayak gitu, Masya Allah. Kuat itu hatinya tuh, Masya Allah. Lupakan suudzonnya manusia, fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka dan tetap jabat tangan mereka, karena kita punya Allah yang bisa mengubah hati mereka. Yang kadang-kadang jemaah, kalau kita jelaskan hak kita dan kebaikan kita,
Mereka nggak mau ngerti. Bahkan kadang-kadang malah mereka makin suudzon sama kita. Tapi ketika kita serahkan kepada Allah, ya lahu mulkus samawati wal ard. Allah itu pemilik langit dan bumi. Allah itu maha kaya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maha mampu. Yang menjadikan mereka bisa suudzon seperti ini, ya Allah dengan takdirnya. Maka yang bisa menyembuhkan hati mereka dari suudzon mereka ke kita yang sudah baik, ya Allah juga. Maka banyak sekali jemaah hal-hal yang perlu kita tawakalkan pada Allah. Ya mungkin secara logika tidak mungkin kita bisa mengubahnya. Tetapi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aw kalladhi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha." Ada seseorang yang sedang lewat di satu kampung qaryah. Itu kampungnya udah porak-poranda. Wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Yaitu rumah-rumah di daerah itu, urusnya yaitu atapnya ambrol duluan, baru kemudian temboknya. Itu saking udah hancurnya itu daerah. Entah karena kena azab atau apa. Maka kata orang yang jalan ini, qal anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kalau udah kampung mayat kayak gini, kota mati seperti ini seperti gimana Allah Ta'ala akan menghidupkan kampung ini? Gak mungkin secara logika kita. Ini kampung sudah mati, gak bakal ada penduduknya lagi. Iya. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Maka Allah Ta'ala wafatkan, mati surikan dia selama 100 tahun di tempat itu. Kemudian Allah bangkitkan dia setelah 100 tahun. Taib, ada dua hal yang tidak masuk logika di sini. Logika keduniaan ya, yaitu kampung mati, gak mungkin ada orang lagi nih. Yang kedua, Allah matikan dia 100 tahun, dibangkitkan di bumi itu juga dengan utuh manusia seperti dia. Jadi Allah jaga itu jasadnya. Qala kam labith? Ditanya kemudian, berapa lama kamu tidur atau tetap di sini? Labithtu yauman aw ba'da yaum. Ba'da yaum. Sehari 2 hari. Bal labith qala bal labithta mi'ata 'amin. Ya. Afwan, ini surat apa? Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah. 100 tahun. Dan ternyata dari 100 tahun tersebut banyak terjadi apa? Perubahan. Ya. Ya, perubahan di sekitar dia, himarnya, keledainya. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksubha lahma. Tadinya himar yang keledai yang dia tunggangi 100 tahun lalu, saat melewati kampung itu, Allah sebut, lihat, anzur ila pertama makanan, kemudian himar, kemudian izam, tulang belulang. Allah Ta'ala jadikan berjalan begitu saja, terangkai tulangnya, ototnya, dagingnya, kulitnya terangkai, jadilah kemudian keledai. Ya. Kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ketika udah jelas terjadi keledainya, balik lagi, dan kota mati tersebut berpenduduk selama dari 100 tahun itu, jelas bagi dia, dia langsung mengakui kemudian annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Maka kalau misalnya kita berbuat baik dan orang objek yang kita perbaiki atau lingkungannya atau keluarganya suudzon sama kita,
Dan sepertinya nggak mungkin mereka itu baik sama kita. Maka ketahuilah, ada yang jauh lebih tidak logis daripada itu. Itu cerita tadi. Ternyata Allah Ta'ala mudah bagi Allah Ta'ala. Mudah. Sangat mudah bagi Allah Ta'ala mengubah sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Dan mudah bagi Allah. Kun fayakun. Jadi khalas. Maka siapapun di antara kita ya ikhwan, yang ingin membersihkan amal kita dari dosa atau ingin bertaubat, memiliki background yang tidak baik, masa lalu yang hancur, keluarga yang rapuh, yang mana kalau kita ceritakan ke orang-orang, orang akan geleng kepala, nggak mungkin ini bisa solve, nggak mungkin bisa fix. Ketahuilah bahwasanya dengan lemahnya kita punya Allah Al-Qawi yang maha kuat. Iya. Dengan tidak mampunya kita, disable-nya kita, idol-nya kita punya Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Iya. Maka percayakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperbaiki diri kita yang tadinya mungkin banyak dosanya atau maksiatnya, amalnya kurang, maka minta sama Allah Ta'ala agar kita dirizkikan ketakwaan dan kesucian jiwa dengan doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwa saya ketakwaannya dan sucikanlah, bersihkanlah jiwa saya. Sesungguhnya Engkau yang terbaik dalam membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah penolong jiwa ini dan pelindung jiwa ini. Masya Allah. Penolong jiwa Allah Ta'ala. Sudah berapa peristiwa yang secara logika kita mungkin sudah kecelakaan, sudah hilang terenggut nyawa kita, tapi Allah jaga. Bagaimana kita bisa sampai di Masjid Uswatun Hasanah dengan keselamatan? Anta waliyuha wa maulaha. Karena Allah yang menjaga kita selama ini, maka Allah lah yang membersihkan jiwa kita, membersihkan amal kita, mendatangkan kepada kita ketakwaan, sehingga ibadah itu terasa lezat, ikhwan. Ibadah kalau enggak pakai takwa, enggak pakai makna, itu seperti sayur yang kita kecapi dan tanpa garam, tanpa bumbu, hambar, ngambang, tak berasa, cepat berakhir, tidak terkenang. Tetapi ketika ibadah apapun itu, ikhwan, walaupun kecil ibadahnya, kalau ibadah itu lillahi ta'ala dan didasari ketakwaan, keikhlasan, sesuai sunnah Nabi, dan dijaga betul-betul, dipelihara, jangan sampai hilang pahalanya, maka insyaallah akhirat itu kita mengenang dunia kita yang baik dan juga mendapatkan ganjaran yang terbaik di akhirat. Ya, mungkin cukup sampai sini, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda dan juga antum. Jazakumullah khairal jaza atas atensinya dan juga tentu DKM yang alhamdulillah mengupayakan kajian ini. Semoga bermanfaat insyaallah untuk dunia Anda dan juga dunia jemaah sekalian dan akhirat Anda dan akhirat jemaah sekalian. Semoga kita bertemu lagi di waktu mendatang. Barakallahu fiikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.